sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Dan bersama kita sudah hadir Dr. Lahargo Kembaren. Ya, beliau adalah psikiater Rumah Sakit Marzuki Mahdi dan Rumah Sakit Siloam. Keduanya di Bogor, kota hujan begitu ya. Yang mungkin sekarang semakin tidak hujan karena kering begitu. Tema kita hari ini tema yang dampak keluarga broken home. Saya menduga tema ini bukan tema yang asing bagi kita, sehingga kita bisa saling bercakap-cakap, saling bertukar ide, gagasan, pikiran. Dan kita nanti akan dipandu sebagai pemicu awal adalah Dr. Lahargo Kembaren. Kita mulai dengan berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan hati kami semua yang ada dalam ruang Zoom ini. Kiranya Engkau yang menguduskan peralatan yang kami pakai, dan biarlah kami boleh bercakap-cakap sebagai saudara bersaudara, saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan kiranya Engkau juga pimpin Pak Lahargo yang akan menginisiasi pemikiran di awal nanti sebagai pemicu dari percakapan kami. Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Amin. Ya saudara, bicara soal broken home, kita nggak usah ngomong banyak. Langsung saja, Pak Lahargo, dipersilahkan. Terima kasih Pak Joel, selamat sore semuanya, salam sehat jiwa untuk kita semua. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Kita akan sharing ya, berdiskusi bersama untuk sebuah topik yaitu dampak keluarga broken home. Pertama-tama, perkenalkan saya Dr. Lahargo Kembaren, saya seorang psikiater, ya, bertugas tadi di Bogor ya sehari-hari, dan juga di organisasi sebagai pengurus pusat di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Kita mengetahui bahwa keluarga itu memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini dari BKKBN. Ada fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, sosial budaya, sosialisasi pendidikan, ada fungsi cinta kasih di sana, ekonomi juga termasuk, perlindungan sehingga anggota keluarga merasakan kehangatan dan kenyamanan, dan ada fungsi pembinaan dengan lingkungan, hubungannya dengan masyarakat tentunya. Nah, inilah merupakan fungsi-fungsi keluarga yang tentunya perlu dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap keluarga berhadapan dengan berbagai masalah, berbagai konflik, berbagai situasi-situasi yang mungkin cukup berat dihadapi oleh keluarga. Tetapi kasih mula-mula yang membentuk keluarga tersebutlah yang akan mempertahankan sebuah keluarga itu. Kita lihat cuplikan video berikut ini. วันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Anaknya terjadi suatu masalah dalam keluarga ini. Ternyata hamil di luar nikah.
Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mampu tangguh untuk menghadapi berbagai masalah dan konflik. Karena dalam bahasa Inggris, family itu artinya keluarga, tetapi tanpa huruf ILY, dia hanya berbunyi fam yang tidak punya arti apapun. Apa itu ILY yang membuat arti dari keluarga ini menjadi bermakna adalah I love you. Ada cinta kasih di dalam keluarga yang membuat keluarga itu menjadi sesuatu yang hidup dan mampu menghadapi berbagai tantangan, berfungsi dengan baik dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak hal yang menyebabkan fungsi keluarga ini menjadi terganggu. Tiga komponen dalam cinta kasih atau triangular theory of love itu ada intimacy, ada passion, ada komitmen. Intimacy adalah keintiman, kedekatan, keterhubungan dalam suatu hubungan cinta. Sementara passion itu gairah, mengarah kepada romansa, ketertarikan fisik, dan seksualitas. Dan komitmen adalah suatu keputusan mencintai seseorang dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan cinta itu. Sayangnya sekarang ini tiga komponen cinta ini banyak yang tergerus oleh berbagai hal yang terjadi di tengah dunia ini. Dan inilah yang menyebabkan fungsi keluarga tadi menjadi terganggu. Dan dia akan berujung kepada suatu keadaan yang kita sebut broken home. Hilangnya tiga komponen cinta menyebabkan terjadinya broken home. Ya, jatuh cinta itu mudah, tapi bertahan pada cinta yang sama itulah hal yang spesial. Dan tiga komponen cinta yang tidak bisa bertahan akan membuat keluarga ini menjadi terganggu fungsinya atau yang kita kenal sebagai broken home. Kita mengetahui bahwa hubungan setiap pasangan itu adalah unik satu dengan yang lainnya. Tentunya penting untuk mengenal bagaimana hubungan kita dengan pasangan tanpa harus meniru, membandingkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Berbagai platform media sosial sekarang membuat kita gampang ya melihat, meniru keluarga, pasangan yang lain, dan belum tentu hal itu adalah hal yang cocok kepada kita. Dan ini seringkali yang kemudian berujung kepada konflik. Kita lihat video berikut. No, 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 no. Compra esa cabeza. No me gusta tu forma de ser. Luego te me desaparece. Ya, kalau kita mau membandingkan dan meniru, tentunya akan berujung kepada konflik. Karena setiap pasangan punya karakter yang unik. Dan menemukan bagaimana kliknya sebuah pasangan itulah yang menjadi suatu proses dalam sebuah keluarga. Selama pandemi kemarin, beberapa laporan menunjukkan bahwa ada angka perceraian yang meningkat, menunjukkan broken home semakin terjadi nih setelah pandemi ini. Ada berbagai faktor yang tentunya memicu hal ini. Kita mungkin pernah menonton sebuah film ataupun mini series ini ya, yang mungkin waktu itu cukup viral. It's my dream, not her. My dream, Mas. Saya diajak oleh teman saya Dokter Opjin gitu ya, Dokter Elsina, dok ini kayaknya banyak angka perselingkuhan dan perceraian. Kenapa ya dok ya? Dokter nonton deh satu mini series Layangan Putus katanya. Wah ternyata saya melihat di situ ceritanya gitu ya, itu keluarga yang seolah-olah baik-baik saja,
tetapi bisa juga ternyata terganggu fungsinya, bahkan berujung kepada terancamnya keluarga tersebut dengan perselingkuhan dan perceraian, gitu ya. Itu bisa terjadi, gitu ya. Sebuah keluarga yang tadinya adem ayem, aman-aman, tanpa ada suatu hal-hal yang terlalu berat dihadapi, tetapi bisa juga berujung kepada sesuatu hal yang kita sebut broken home ini, ya. Apa yang menyebabkan itu terjadi adalah ego. Ego ini hanyalah 3 huruf kecil, tapi dapat menghancurkan 12 huruf yang besar yang bernama relationship. Ketika masing-masing pasangan mempertahankan egonya, maka relationship itu bisa kemudian hancur, dan itulah yang terjadi pada broken home. Saat ini banyak sekali orang dewasa yang berumur kurang lebih 40 sampai 60 tahun. Sebuah istilah yang sekarang ini dipakai adalah midlife crisis atau krisis parubaya. Ini suatu kondisi periode kehidupan di mana saat usia 40 sampai 60 tahun itu kita berhadapan dengan gejolak batin tentang identitas diri kita, pilihan hidup, dan kefanaan. Yang bila tidak dikenali dan diatasi, dia bisa menyebabkan munculnya gangguan psikis. Midlife crisis ini dapat terjadi pada siapapun dan penyebabnya multifaktor, ada faktor biologi, psikologis, dan sosial. Apa yang menjadi penyebabnya? Tambahan umur, imunitas, daya tahan tubuh, situasi sulitnya hidup ini, stresor, karir, keuangan, usaha, membanding-bandingkan, comparing kehidupan kita dengan orang lain, perubahan kondisi kesehatan fisik, berbagai dinamika dalam keluarga, ada anak lahir, ada yang meninggal, ada yang sakit, sekolah, kuliah, menikah. Ini adalah penyebabnya. Sehingga dalam satu waktu terjadi krisis dalam kehidupan. Terjadinya krisis ini membutuhkan suatu ketahanan mental yang baik atau kita sebut resiliensi. Dan tidak adanya atau kurangnya resiliensi atau daya tahan mental ini yang bisa membuat kehidupan keluarga menjadi terganggu fungsinya dan berujung kepada broken home tadi. Pandemi juga mengajarkan kepada kita bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, melaporkan bahwa selama pandemi kemarin sampai dengan saat ini terjadi peningkatan angka kecemasan atau ansietas dan depresi di seluruh dunia. Dan kalau ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan jiwa, tentunya akan berdampak pada fungsi keluarga tersebut apabila tidak diatasi dengan cepat dan tepat. Saat ini juga banyak orang-orang itu yang mudah sekali untuk overthinking gitu ya, punya pikiran negatif, punya pikiran berlebihan, curiga, khawatir yang berlebihan, kepo tentang kehidupan orang lain. Overthinking itu adalah ketika pikiranmu jauh lebih cepat dari kenyataan sebenarnya. Overthinking ini yang sering membuat masalah psikologis, cemas, sedih, marah, kecewa, padahal realitanya mungkin jauh dari fakta dan kenyataan. Pikiran yang penuh sesak mempersempit ruang untuk hati yang tenang dan damai. Overthinking dalam keluarga juga bisa berujung kepada masalah dan konflik pada keluarga. Overthinking seperti yang ada pada video ini. Sesuatu hal yang sebenarnya mudah diatasi, tapi berlebihan kita menyikapinya, dan itu akan berdampak pada masalah dalam keluarga tentunya. Saya mencoba menginventaris penyebab-penyebab konflik dalam suatu relasi yang bisa berujung kepada suatu broken home. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dan diskusikan bersama. Yang pertama kita sebut relationship conflict. Di sini ada miskomunikasi, ada emosi yang kuat, ada stereotype, perilaku negatif yang berulang. Itu bisa berujung kepada konflik relationship. Kemudian ada data konflik. Di sini ada masalah dengan kurangnya informasi, ya, yang disampaikan tidak sepenuhnya, yang diketahui juga tidak persis seperti itu. Salah informasi,
perbedaan pandangan terhadap informasi, dan perbedaan interpretasi dari informasi tersebut. Ada juga yang kita sebut sebagai interest conflict. Kompetisi terhadap minat, aku pengen ini, aku enggak, aku pengen yang ini. Perbedaan minat secara prosedural atau perbedaan minat secara psikologis. Demikian juga dengan adanya structural conflict ya. Ada otoritas yang nggak berimbang. Suami merasa lebih tinggi, lebih hebat, superior, atau sebaliknya ada istri yang bekerja, yang menghasilkan sehingga memandang rendah pasangannya. Kontrol yang tidak seimbang terhadap sumber daya atau ada problem waktu di sini. Ada juga yang kita sebut value conflict. Perbedaan dalam nilai, gaya hidup, norma, ideologi, bagaimana cara point of view melihat sesuatu situasi dan keadaan. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi berbagai konflik ini, maka ini akan berujung kepada broken home. Dan eskalasi konflik perlu kita kenali sebelum terjadinya suatu polarization atau perpisahan. Biasanya akan dimulai dengan disagreement ya. Aduh, melihat ini hal yang berbeda. Umumnya, kalau masih di sini dan bisa diatasi saling menerima, maka nggak akan jadi problem. Tetapi kalau sudah meningkat dengan personification, mulai saling menyalahkan, nah ini masalah sudah berkembang nih, gitu ya. Dan problem expanded makin berkembang karena tidak diselesaikan, tidak ada yang mau mengalah, mulai ada penolakan untuk berdialog, mulai menganggap musuh, bahkan menyampaikan ke anak bahwa oh jangan dekati bapakmu, jangan dekati ibumu, dan mulailah munculnya perilaku-perilaku kekerasan, baik secara verbal ataupun secara fisik. Dan inilah yang akan berujung kepada polarization, perpisahan. Itulah yang kita kenal sebagai broken home. Ternyata broken home ini memberikan suatu konsekuensi negatif yang sangat banyak ya. Beberapa jurnal yang coba saya cari dan identifikasi gitu ya, terutama bagi anak yang mengalami broken home, beberapa hal dialami. Merasa dirinya tidak berharga, ada harga diri dan kepercayaan diri yang rendah, insecure, merasa tidak layak, tidak cukup oke dibandingkan dengan yang lain. Mereka jadi korban bullying ataupun menjadi pelaku bullying. Banyak sekali pelaku-pelaku bullying itu yang berasal dari keluarga yang broken home karena mereka ingin memproyeksikan hal-hal negatif yang mereka rasakan itu kepada orang lain sehingga seolah-olah mereka lebih tenang dan nyaman. Depresi banyak sekali terjadi, ditandai dengan mood yang menurun, energi yang berkurang, semangat gairah hidup yang hilang, kemudian juga fokus konsentrasi terganggu, itulah gejala-gejala depresi. Kemudian banyak sekarang anak-anak yang melakukan self-harm, melukai diri sendiri dan juga melakukan tindakan bunuh diri. Dan gangguan kepribadian. Kepribadian ada gangguan kepribadian borderline, borderline personality disorder, ada yang antisosial, sering melanggar hukum, ada yang narsisistik, merasa dirinya nomor satu, hebat, dan lain sebagainya. Ada histrionik, ini anak-anak yang suka caper, cari perhatian, gitu ya. Ini gangguan kepribadian. Ada lagi gangguan psikotik. Nah, ini sudah cukup berat ya. Dia mengalami halusinasi, mendengar suara-suara bisikan, melihat bayangan, merasa paranoid, dan lain sebagainya. Ada lagi ansietas, pembawaannya cemas, khawatir, dikit-dikit asam lambungnya naik, kepala pusing, jantung berdebar, sehingga mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Atau kondisi bipolar, ketika moodnya naik turun, swing, kadang senang, kadang sedih, di tengah-tengahnya bisa irritable dan sangat sensitif. Jadi dampaknya sangat banyak. Dan ini juga terjadi di masa yang sekarang ini ya, sebuah survei dari lembaga di Jogja menunjukkan 1 dari 3 anak remaja itu punya masalah kesehatan mental. Artinya ini suatu hal yang cukup serius dan salah satu penyebab dari mereka terjadi masalah mental pada anak remaja ini adalah keluarga yang broken home. Ini sebuah video viral yang juga ramai ya diperbincangkan, yaitu tentang role play ya. Bagaimana anak-anak itu berusaha mencari ketenangan, kenyamanan itu dengan bermain role play di media sosial. Ini ditemukan oleh orang tuanya gitu ya, anak remaja ini bermain role play memerankan seorang perempuan dewasa
Dan ada hal-hal seksual yang kemudian menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan nih di antara anak-anak itu. Nih, woi. Nih, bocah gede gini yang lu pada cakapan itu. Tahu ngapain? Nih, biarin Dika. Nih, bocah gede gini nih. Bocah nangis. Nih, bocah gede gini. Ya, ini suatu video role play gitu ya, di mana anak-anak remaja ini memainkan peranan sebagai wanita dewasa dan ada juga berbagai dampak-dampaknya. Tapi yang menarik adalah kenapa mereka sampai memainkan role play ini? Ternyata mereka tidak mendapatkan yang mereka butuhkan dari keluarga, yaitu apresiasi, pujian, komunikasi, informasi, kehangatan, dan itu semua yang ditawarkan oleh media sosial sekarang ini. Ada tombol view, ada like, subscribe, komen, itu sebenarnya adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh remaja di masa-masa sekarang ini, dan itu nggak mereka dapatkan dari keluarga yang mungkin keluarga mereka juga tidak baik fungsinya atau keluarga yang broken home, sehingga berujunglah kepada kecanduan adiksi di media sosial ini. Angka kesehatan mental di dunia ini cukup mengkhawatirkan ya. Ini sebuah hasil report dari WHO tahun kemarin gitu ya. Depresi, ansietas itu cukup banyak sekali. Bahkan dikatakan 31% ya. Jadi dari 3 orang itu ada 1 orang yang mengalami gangguan kecemasan. Depresi juga hampir menyentuh angka yang sama. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga mencoba memotret ya kondisi psikologis masyarakat Indonesia di tengah kondisi yang sekarang ini. Dan apa yang kami dapatkan mengejutkan, 75% masyarakat Indonesia ini punya problem psikologis, dan pastinya mereka ada di dalam keluarga, dan bukan tidak mungkin ini menjadi suatu pemicu munculnya konflik dalam keluarga yang berujung kepada broken home. Ya, sekarang ini banyak juga ya kita melihat orang-orang yang narsisistik ya, yang bangga, pamer, sombong dengan apa yang mereka miliki ataupun melebih-lebihkan, bahkan ketika ada yang bercerita tentang dirinya, dia tiba-tiba bilang, aku juga, ini semua tentang aku, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut suatu gangguan kepribadian NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Dan dikatakan secara psikodinamik, orang yang mengalami NPD ini gitu ya, sebenarnya dia mengalami suatu problem secara psikologis di masa sebelumnya, di mana dia tidak mendapatkan tuh kebutuhan narsisistiknya di masa kecilnya. Dan inilah yang sering terjadi pada keluarga yang broken home. Nih, ada banyak orang-orang yang selalu bangga, kesannya sombong, pamer gitu ya, menceritakan kehebatannya senantiasa. Nah, inilah yang juga muncul kemudian pada riwayat broken home pada orang-orang ini. Anak-anak remaja sekarang banyak yang melakukan self-harm ya. Jadi self-harm itu crying for help sebenarnya. Mereka menangis minta tolong ya. Ini menjadi suatu ciri juga di tengah kondisi midlife crisis atau di kalangan anak remaja. Ada yang cutting, melukai tubuhnya dengan benda tajam, ada yang memukul, membenturkan kepala, atau jatuh kepada addiction ya, kecanduan pornografi, medsos, alkohol, judi online. Nah, kenapa mereka melakukan yang namanya self-harm? Pertama, ada yang kita sebut emotional suffering. Ada stres, ada masalah emosional yang berat. Dan kalau dibiarkan berlama-lama, dia menjadi emotional overload. Bertumpuk. Kalau orang ini nggak punya manajemen stres yang baik, nggak punya support system yang baik, maka akan terjadi kepanikan karena bertumpuk sedemikian rupa. Itulah yang menyebabkan dia mencoba melukai dirinya, mencari exit yang seolah-olah bisa memberikan ketenangan pada dia. Ya, ketika ini dilakukan, di otaknya keluar hormon yang namanya dopamin, yang memberikan ketenangan yang sesaat, atau kita sebut temporary relief. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah utamanya, malah muncul shame and grief, rasa bersalah, malu, berdosa, dan ini makin memperberat kondisi ini. Sehingga kita perlu memutuskan rantai ini, mengajarkan teknik manajemen stres yang baik, dan ini akan membuat kehidupan keluarga juga menjadi baik.
Belajar dari berbagai teori kepribadian gitu ya, kita mengetahui bahwa pembentukan kepribadian seorang anak itu berawal dari keluarga. Keluarga yang sehat, keluarga yang berfungsi dengan baik akan membuat seorang anak bertumbuh memiliki kepribadian yang bagus. Sigmund Freud bilang, pengalaman traumatis di masa kecil itu akan tersimpan di alam bawah sadar dan itu akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Erik Erikson, ahli psikologi perkembangan psikososial, mengatakan ada 8 tahapan perkembangan yang bisa berujung kepada ujung yang positif atau negatif, dan itu ditentukan dengan situasi interaksi sosial dan konflik yang dialami pada periode itu. Watson, Pavlov, Skinner, ini ahli perilaku, mengatakan seseorang itu punya pola perilaku tertentu kalau waktu kecilnya mendapat stimulus, punishment, reward, reinforcement dari orang tuanya. Bowlby, ini ahli attachment, mengatakan kelekatan dengan figur bermakna di masa kecil itu mempengaruhi pola relasi. Bisa dibayangkan, keluarga anak yang tumbuh dari keluarga yang broken home gitu ya, mereka nggak dapat ini dasar-dasar pondasi psikologis yang baik, dan itu bisa berujung kepada rentannya individu ini untuk terkena berbagai masalah dan gangguan kejiwaan dan pertumbuhan perkembangannya. Keluarga broken home tentu memberikan suatu kondisi stres gitu ya, atau anak muda sekarang bilangnya kena mental gitu ya. Munculnya berbagai masalah itu hal yang wajar sebenarnya, alamiah. Ada rasa cemas, khawatir, bingung, sedih, itu hal yang alamiah dan wajar. Yang penting jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan. Inilah yang kita sebut sebagai it's okay to not be okay dalam satu waktu kehidupan kita. Ya, orang banyak mengalami peristiwa traumatis dalam kehidupannya. Tapi peristiwa traumatis yang terjadi itu nggak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah cara menyikapinya. Terima dan hadapi. Yakinlah bahwa pada akhirnya kamu akan tahu bahwa yang menyembuhkan luka bukanlah waktu, tapi penerimaan diri. Kamu pun akan menyadari bahwa yang membuat kamu tumbuh bukanlah lari, tapi berani menghadapi. Broken home, suatu peristiwa traumatis tentunya. Tentunya kita tidak bisa merubah kembali hal itu, tetapi penerimaan diri dan berani menghadapi yang akan membuat kehidupan kita lebih baik ke depannya. Stres itu sendiri adalah proses yang ada di dalam otak. Tentunya ini bisa terjadi pada setiap anggota keluarga yang mengalami broken home. Di otak kita ada beberapa area. Ada area prefrontal cortex namanya, ini area depan yang menganalisa berbagai peristiwa yang tidak nyaman, tidak enak. Kalau kita melihat, menghadapi, mendengar terus hal-hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah. Itu adalah amigdala, dia pusat emosi, dan akan dihasilkan di situ hormon stres yang kita sebut kortisol. Nah, kalau kortisol ini didistribusikan ke organ tubuh, maka dia akan menimbulkan sensasi yang nggak nyaman. Paling sering pertama GERD, asam lambung naik sehingga mual, muntah, diare, kepala terasa berat, otot-otot terasa kaku, kemudian juga jantung berdebar, nafas pendek. Padahal kalau diperiksa organ tubuhnya tidak ada masalah. Inilah yang namanya reaksi psikosomatik. Jadi stres yang terjadi pada keluarga yang broken home bisa berujung kepada munculnya gangguan-gangguan fisik atau yang kita kenal sebagai reaksi psikosomatik ini. Kenali gejala-gejala stres yang mungkin muncul pada mereka yang mengalami keadaan yang nggak diharapkan, seperti broken home tadi, gitu ya, nggak bisa fokus, mudah marah, nggak bisa duduk tenang, sulit tidur, rasa bersalah, khawatir, nangis, selera makan yang berubah, energi yang menurun, disertai dengan berbagai sensasi yang tidak nyaman di organ tubuh. Tetapi kalau kita lihat yang namanya stres, tidak selalu harus berujung kepada hal yang negatif. Karena stres itu juga bisa bermakna positif atau yang kita kenal sebagai eustress. Eustress ini bisa memotivasi seseorang menjadi lebih baik, bahkan bisa berdampak positif bagi karakter, kehidupan, dan keluarganya. Jadi ketika ada seseorang yang mengalami peristiwa broken home, gitu ya, tidak berarti dia akan selalu berujung kepada hal yang negatif. Bisa jadi ketika dia mengelola
suatu stres yang berat itu dalam hidupnya, itu justru akan membuat hidupnya lebih baik di masa yang ke depan. Tetapi juga harus hati-hati bahwa itu pun bisa berujung kepada yang namanya distress kalau kemampuan manajemen stres dan support sistemnya kurang. Broken home tentu menimbulkan suatu stres bagi anak dan juga bagi orang tua serta pasangan, sehingga butuh yang namanya healing. Nah, hati-hati, zaman sekarang banyak istilahnya healing ya, kalau healingnya nggak benar, lama-lama bisa hilang dia. Healing itu bukan seperti ini ya, nonton Netflix gitu ya, santai-santai, check out di toko belanja online, staycation, tidak gitu ya. Yang namanya healing dari peristiwa yang tidak kita harapkan, yaitu adalah 4 ini. Fokus pada apa yang bisa dikontrol, lakukan self-love, manajemen stres, dan stop overthinking. Pertama, kalau kita stres karena keluarga yang tidak berfungsi baik, ada konflik dan masalah, coba dulu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ya, yang bisa kita kendalikan adalah apa yang ada dalam lingkaran ini. Ya, yaitu sikap kita, pikiran kita, pilihan-pilihan kita, menjaga jarak dengan orang lain, menjaga agar hidup kita tetap sehat, baik fisik dan mental, itu semua adalah hal yang bisa kita kontrol. Sementara hal yang berada di luar lingkaran ini, seperti omongan orang lain, sikap orang lain, masa lalu, itu nggak bisa kita kendalikan. Jangan habiskan terlalu banyak waktu dan energi serta perhatian pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi, switch, alihkan fokus kita pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Dalam kehidupan, seringkali kita berhadapan menerima berbagai hal yang tidak kita harapkan. Tetapi jangan usah khawatir, sebenarnya kita punya kemampuan menyesuaikan diri atau adjustment. Fit and match itu perlu kita lakukan. Kalau kita sudah coba dengan satu pola tapi tidak berhasil, coba dengan pola yang lain. Bergerak, menyesuaikan, mencoba beradaptasi. Maka banyak peristiwa yang masuk dalam kehidupan dan terjadi dalam diri kita tetap bisa kita jalani. Contohnya pada sebuah ilustrasi berikut ini. Pada gambar ini terlihat satu frame itu berisi 5 bentuk gambar yang masuk pas di dalam satu frame ini. Tetapi dalam kehidupan kita, seringkali ada berbagai peristiwa lain yang mungkin terjadi yang harus masuk dan kita terima juga. Dan tidak jarang kalau kita tidak mampu melakukan perubahan, pergeseran, maka akan terjadi crash atau konflik. Kita coba lihat bersama-sama. Ini ada 5 bentuk gambar gitu ya dalam satu frame, tetapi terjadi perubahan dalam hidup, ada konflik, ada masalah. Kalau kita nggak menggeser pola hidup kita, prioritas kita, memberikan ruang pada hal itu, maka kita tidak akan bisa mencapai hal seperti itu. Tapi kalau kita melakukannya, ternyata bisa juga masuk dalam hidup kita. Rasanya hidup kita sudah nyaman nih, sudah settle gitu ya. Tetapi ternyata enggak juga ya, perubahan-perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Misalnya ada bentuk nomor 7, nggak bisa dipaksa masuk, kecuali kita menyesuaikan diri, bergerak, melakukan perubahan dalam pikiran kita, mindset kita, point of view kita, kehidupan kita. Maka itu pun dapat kita terima. Menjadi anggota dalam keluarga yang mengalami broken home bukan hal yang mudah, tapi itulah perubahan. Kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, dan orang-orang sekitar pun tentunya bisa membantu dan menolong. Kalau kita sudah melakukan fit and match dan adjustment seperti itu, maka kita akan mendapatkan hati yang gembira, happiness, dan itu akan meredakan stres yang kita alami. Lakukan juga yang namanya self-love, ya, mencintai diri sendiri. Tidak berarti kalau kita mengalami sesuatu kerugian, kehilangan, masalah, kita berhenti mencintai diri kita sendiri. Hal ini bisa kita lakukan kok, self-love. Atur pola makan yang sehat, berolahraga teratur, tidur yang cukup, batasi screen time, protokol kesehatan, hindari makanan minuman yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Berhenti juga membandingkan diri dengan orang lain, karena sering sekali kalau kita punya masalah di keluarga, kita bandingin, keluarga yang lain kok seneng ya, happy ya. Kita diizinkan kok mengalami masalah, situasi yang sulit, pasti untuk suatu tujuan, the purpose of life.
Jangan khawatir dengan pendapat orang lain, boleh aja berbuat kesalahan. Kalau kita rasakan ada orang-orang yang toksik dalam kehidupan kita, setting boundaries lah, menjaga jarak dengan orang-orang tersebut. Olah perasaan khawatir dan belajar percaya pada diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu penting. Be yourself, but the best version of you. Coba ambil setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, berbuat baik senantiasa. It's okay to not be okay. Latih keterampilan hidup kita dan coba melihat keindahan, kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana dan simpel. Maaf Tuhan Pak seringkali Argo, waktu kita terbatas. Boleh di apa? 2-3 menit lagi agar kita ada kesempatan bercakap-cakap. Oh iya, boleh. Karena- Kalau gitu saya persingkat aja materinya ya. Siap, karena kita akan selesai jam 7. Baik. Monggo. Tuhan tidak memberikanmu orang-orang yang kamu mau, tapi memberikan orang-orang yang kamu butuhkan dalam hidup untuk mengajarkanmu rasa sakit dan cinta. Mereka hadir untuk membuatmu menjadi manusia yang seutuhnya. Ini saya lewat gitu ya. Stres ini saya lewat, teknik-teknik grounding saya lewat. Teknik ini saya lewat. Hidup memang tidak menjadi lebih mudah, tapi kamu yang akan menjadi lebih kuat. Coba miliki, pelajari berbagai life skill ya, agar kamu menjalani hidup dengan tetap tersenyum. Ya, waktu kita mengalami peristiwa yang berat seperti broken home, nggak akan mudah buat kita, tapi kita akan menjadi lebih kuat di masa-masa ke depannya. Dan selalu miliki hati yang gembira, semangat yang positif itu memberikan banyak keuntungan bagi kita gitu ya. Miliki dan usahakan terus hati kita gembira dan semangat positif seperti kita video berikut ini. Boom chicka boom chicka boom chick chick. 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 Boom chicka boom chicka boom. Boom chicka boom chicka boom chick chick. Boom chicky boom chicky boom chick chick. Boom chicky boom. Ya, trauma bisa dipulihkan apabila kita terus memberikan kehangatan dan perhatian yang diperlukan gitu ya. Kita lihat sebuah ilustrasi berikut ini gitu ya. Bagi seseorang hidup itu tidak mudah. Ada banyak masalah, penderitaan, kurang kasih sayang, stres, kesepian yang seringkali kemudian membuat hidup menjadi berat bagi seseorang. Dan ini akan berujung kepada matinya api kehidupan mereka. Api kehidupan mereka tidak menyala. Tetapi apabila orang-orang di sekitarnya memberikan api kehidupan dan kehangatan itu, maka mereka bisa kembali menyala. Broken home bukan sesuatu hal yang mudah untuk dihadapi. Tetapi ketika ada banyak orang yang memberikan kebaikan bagi orang lain, maka mereka tetap bisa hidup selayaknya. Selama Tuhan masih ada, matahari masih bersinar, dan donat masih bulat, berjuanglah terus menghadapi kehidupan yang tidak mungkin. Ini saya lewat mungkin ya, karena waktunya tidak cukup. Ya, langsung, setiap orang yang kita jumpai sedang berjuang untuk pertempuran yang tidak kita tahu sama sekali. Jadi bersikap baiklah kepada mereka senantiasa. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind always. Ingatlah selalu akan hal ini. Tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu punya hak untuk menentukan jalan hidupmu. Membuatmu selalu sedih, menangis, marah, dan kecewa terus-menerus. Tidak. Kadang mereka diizinkan hadir dalam hidupmu untuk memberikanmu pelajaran, membuatmu makin matang, dewasa, dan bertumbuh dalam hidup ini. Jangan habiskan waktumu mengingat sisi negatif yang pernah kamu alami. Move on, melangkah maju karena kamu layak menerimanya. Kamu tidak akan pernah bisa merubah orang lain untuk bersikap baik, tapi yang bisa kamu rubah adalah responmu terhadap orang itu.
Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat malam. Iya, pasti bermanfaat, Pak Dokter, begitu ya. Dan nanti Mas Petra atau Mas Hari akan men-sharingkan apa namanya PPT tadi ke saudara sekalian. Sangat berguna, saya jadi belajar banyak dan semakin kentara betapa inilah dokter terbaik 2019 begitu ya. Ada buktinya gitu ya. Monggo Bapak Ibu boleh memberikan pernyataan, boleh memberikan pertanyaan, tapi ada satu yang sudah menulis di chat, Bang Esar Ahayan, bertanya begini, Pak Dokter, memblokir FB atau akun medsos teman yang sering toksit, apakah dibenarkan dalam maksud menjaga pikiran atau agar kita fokus pada hal yang bisa dikendalikan? Monggo Pak Dokter. Oh, ya, benar sekali. Ya, itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol ya. Ketika kita mendapatkan bahwa ada beberapa hal, postingan, komentar, atau ketidaknyamanan di media sosial, boleh-boleh saja kok, tidak salah. Dan itu sebuah fitur yang memang dibuat untuk membuat kita bisa menjaga jarak atau setting boundaries ya dengan orang-orang yang memang toksik dalam hidup kita gitu. Pak Ya. Iwan. Jadi apa namanya sah-sah saja ya, karena media sosial memang dibuat seperti itu. Monggo Ibu Clara Rompas yang sudah angkat tangan bisa menyuarakan pendapatnya. Monggo. Silahkan Ibu Clara Rompas. Masih di mute Ibu, maaf. Iya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Lahargo untuk materinya. Saya tertarik dengan tema ini. Saya punya, ini sedikit sharing, sedikit. Saya punya teman kuliah itu dia broken home. Lalu sudah sering melakukan self-harm. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai teman itu mendampingi mereka gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana cara mendampinginya? Yang pertama itu adalah validasi, gitu ya. Validasi adalah ketika ini adalah teman kita yang punya masalah tersebut, kita sebagai temannya, caregiver-nya gitu ya, biarkan dia merasakan apa yang dirasakan itu sebagai hal yang real, valid. Jangan mengabaikan atau menentangnya. Ada rasa sedih, ada rasa depresi, ada rasa kecewa mungkin, sehingga dia harus melakukan hal itu. Dan kita sebagai temannya itu fokus pada keluhan, tanda gejala, dan tidak mengabaikan hal itu. Berempati, coba memvalidasi. Aku lihat kamu kok melukai diri sendiri ya, kamu self-harm ya, pasti ada yang nggak enak ya yang kamu rasakan. Itu namanya validasi. Tapi tidak berujung pada validasi saja, ajarkan mereka untuk ventilasi. Pertama, kita sampaikan, kalau kamu mau cerita sama aku, boleh kok cerita sama aku. Aku ada di sini, aku dengerin. Kalau kamu belum mau cerita sekarang, kamu punya nomorku kan, kapanpun kamu mau, kamu boleh hubungin aku ya. Dengan berbicara pada orang yang dipercaya, itu ada proses ventilasi yang akan meringankan beban masalah itu. Kalau dia nggak bisa berbicara langsung gitu ya, boleh melakukan journaling gitu ya, menulis di buku harian gitu ya, itu akan ngebantu juga. Mewarnai, bernyanyi juga bagian dari ventilasi agar beban masalahnya lebih ringan. Kemudian ajarkan mereka untuk meregulasi emosi yang muncul tersebut dengan berbagai teknik. Ada namanya teknik pernafasan, teknik nafas 478 misalnya. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang dari mulut 8 detik. Nah, itu akan membuat oksigen masuk ke otak sehingga hormon stres berkurang, hormon yang anti-stresnya meningkat, namanya endorfin. Kalau sudah coba tarik nafas, hembuskan perlahan masih belum membantu,
coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Boleh juga gitu ya. Relaksasi otot, teknik grounding, mendengarkan musik, olahraga, ini adalah berbagai regulasi emosi yang akan ngebantu ya agar emosi negatifnya tadi tidak harus berujung kepada self harm. Tetapi kalau itu masih dilakukan gitu ya, jangan ragu untuk menganjurkannya konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor, kerja sosial, ada obat-obatan yang akan membantu perasaan tidak enaknya itu bisa lebih pulih, ada psikoterapi, terapi dengan berbicara, mungkin ada problem di keluarga, ada psikoedukasi, perubahan pola hidup sehat yang akan dianjurkan oleh profesional ini. Nah, jadi di 4 langkah tadi bisa dilakukan. Validasi, ventilasi, regulasi, dan konsultasi. Semoga bisa membantu Ibu Clara ya. Pak Yoel. Terima kasih Pak Dokter. Jadi di ruang chat Mas Petra sudah mengirimkan materi Dokter Lahargo tadi. Jadi silahkan diunduh dan saya rasa Dokter Lahargo sukacita kalau kita diberkati dan bisa mempelajari apa yang dibawakan hari ini. Adakah yang lain? Tuh di gambar Dokter Lahargo udah ada love ya, merah begitu. Ada tambahan dari yang lain, Bapak Ibu? Memang waktu kita terbatas, nggak apa-apa. Di keterbatasan waktu memperlihatkan bahwa acara ini yang penting dan memang banyak hal yang bisa kita pelajari. Jika tidak ada, saya rasa yang saya dapat hari ini, Pak Dokter, yang pertama adalah jangan sampai kehilangan keinginan ILY tadi, I love you. Dan I love you itu hanya mungkin kalau pakai istilahnya Tuhan Yesus selama kita mengasihi diri sendiri. Mustahil kita mengasihi orang lain kalau kita belum mengasihi diri sendiri, begitu ya. Jadi masukan dari saudara peserta dari SBSU ini bisa diberikan kepada Mas Petra atau Mas Hari. Nanti kita bisa bikin part kedua, ketiga kali ya, karena memang kelihatannya ini masih bisa di breakdown ya Pak Dokter ya. Siap, Pak Iya, Yoel. betul. Nanti kita masih bisa mempertajamnya dan saya rasa dengan materi tadi saudara-saudara bisa melihat, bisa mempelajarinya. Ibu Holiang Pen bertanya, diunduh di mana Pak? Gitu ya. Diunduhnya di ruang chat Ibu. Jadi sudah diberikan oleh Mas Petra dampak keluarga broken home bisa diunduh di ruang chat. Jadi tinggal diklik aja maka kita bisa dapat. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita. Jadi tentu ini masih icip-icip, tadi Pak Lahargo udah menyatakan selama kita membutuhkan beliau pasti dengan sukacita. Mengapa? Karena beliau sudah diberi banyak oleh Tuhan. Masa kagak mau memberi banyak juga gitu kali ya. Iya. Monggo Mas Hari, apakah ada atau ada 1-2 lagi yang mau meneruskan diskusi kita? Tadi Mas Petra mengatakan boleh nambah sedikit gitu ya. Tapi jangan kebanyakan karena sudah waktunya makan malam gitu ya. Jadi monggo, apakah ada tambahan? Ada ide, ada hal lain? Jika tidak ada, maka silakan Mas Hari, akan ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman yang pertama adalah silahkan di-share Mas Hari atau Mas Petra. Ya, yang pertama adalah terima kasih Pak Dokter. Jadi terima kasih itu artinya kami menerima kasih Pak Dokter. Jadi ini sebuah pengakuan. Ini saya belajar belajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Ada kalimat ini. Jadi terima kasih adalah kami mengakui telah menerima kasih dari Pak Kembaren begitu ya. Lalu yang kedua, pengumuman kedua, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa
membeli paket buku bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukannya pendeta ya. Jadi semua orang yang mengaku Allah itu Tuhan ya berarti hamba Tuhan. Boleh menjadikan buku ini sebagai pegangan bagi Bapak Ibu. Lanjut, Hari. Nah, Jumat 11 Agustus, ini mencapai kemerdekaan finansial. Ini tema SBSUI Jumat 11 Agustus. Jadi tidak ada jalan lain, kalau memang tidak ada kegiatan atau tidak ada kegiatan yang bisa dibatalkan, ikutilah acara ini, mencapai kemerdekaan finansial dalam rangka Hari Kemerdekaan. Ya, terima kasih Mas Hari. Nah, sebelum saya tutup, ini kan kita kan keluarga ya. Kalau keluarga itu kan bisa bisa ngobrol bersama, bisa ada tambahan. Nah, ada pertanyaan yang tersisa nih Pak. Tadi dari saya tadi melihat ada pertanyaan kah? Oh, tiba-tiba pertanyaannya hilang begitu ya. Atau yang tadi bertanya boleh angkat tangan atau langsung bersuara. Tadi bicara soal boundaries kalau nggak salah. Oh, ternyata masih malu-malu, nggak apa-apa. Nama juga saudara ya, jadi boleh malu-malu juga begitu ya. Oke, jika tidak ada, ya akhir kata Pak Lahargo boleh memberikan semacam statement akhir ya, berkait dengan kesehatan jiwa. Jadi tadi kalimatnya bagus tuh, jangan takut untuk datang ke psikolog, jangan takut untuk datang ke psikiater. Saya selaku pendeta ya ngomong sih, jangan takut untuk datang ke pendeta, begitu ya. Ya, monggo Pak Lahargo, silahkan nanti Pak Lahargo memberikan semacam sapaan terakhir dan kita mohon dengan hormat Pak Lahargo Kembaran berdoa untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Yoel. Jadi materi kita pada hari ini berbicara tentang dampak dari keluarga yang broken home gitu ya. Jadi tentunya memiliki sebuah keluarga adalah anugerah. Tetapi seringkali kita tidak bisa menentukan arah tujuan dari keluarga kita ini dan berujung kepada adanya suatu konflik dan masalah. Untuk hal yang itu pun yang diizinkan terjadi pada diri kita, tetap ada jalan keluar. Mencegah agar tidak terjadi keluarga broken home adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan. Tetapi apabila sudah terjadi keluarga broken home dan memberikan banyak konsekuensi yang tidak nyaman, jangan khawatir. Ada banyak pertolongan di sekitar kita. Ada orang-orang yang mengasihi kita, ada para profesional yang akan membantu, menolong, memulihkan agar kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang kita miliki tersebut kemudian bisa menjadi lebih baik dan kita pun bisa menjalani hidup ini dan memiliki makna karena setiap keadaan tentunya diizinkan untuk suatu tujuan dalam hidup kita. Itu saja, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertemuan ini. Ada suatu pesan, ada suatu diskusi, ada suatu hal yang baik yang Tuhan ingin agar kami dengar di sini. Tuhan memberikan kepada kami kepribadian, Tuhan berikan kepada kami keluarga untuk suatu tujuan. Tuhan memberikan kepada kami bukan apa yang kami inginkan, tetapi apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Biarlah kami semakin mengetahui rencana dan kehendak-Mu yang indah dalam hidup kami. Dan kami semakin berani menjalani hidup ini karena kami tahu siapa yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah serta kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.